Gimana rasanya menjadi podcast pertama yang punya bar sendiri? Oh benar ya? Iya dong. Iya. Iya kan? Lebih bangga daripada jadi Spotify eksklusif. Salah satu hal yang gue kangenin ketika pandemi ini adalah gue datang ke bar rame-rame sama temen-temen gue menggila tanpa ada keparnoan apa-apa, tanpa perlu jaga jarak, tanpa perlu pakai masker juga. Wah gila itu gue kangen banget. Nah di MLD Podcast kali ini ada dua orang kawan gue dari Otaku Box yang baru aja menjadi franchise partner dari Tory Bar. Nah ini dua orang juga yang sebetulnya cukup gampang untuk lo temuin di Tory Bar karena juga mereka tadinya loyal customer di sana. Akhirnya mereka sekarang membuka franchise dari si Tory Bar. Sudah ada Randy dan juga Rana dari Otaku Box dan juga mungkin bisa gue sebut dari Tory Bar sekarang ya. Oh pasti bisa dong. Gila. Gimana rasanya menjadi podcast pertama yang punya bar sendiri? Oh benar ya? Iya dong. Iya. Iya kan? Lebih bangga daripada jadi Spotify eksklusif ya. Nah sebelum gue akan ngobrol panjang sama mereka ngomongin bar juga, pastikan untuk lo follow kita di Spotify MLD Podcast, Instagram kita MLD Spot, dan juga YouTube channel kita di MLD Spot TV. Like, comment, share, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi awalnya gimana? Lo sama teman-teman dari Otaku Box akhirnya bisa mendapatkan franchise bar dari Tory Bar? Well sebenarnya ada satu kekisruhan kecil yang membuat kita berpikir kayaknya kita nih harus bisa punya legitimasi di tempat itu. Maka kita putuskan untuk mendekat dengan owner OG-nya Tory Bar, seorang bapak-bapak Jepang namanya Takesang, really cool. And then kita bernegosiasi, kita tanya apa yang bisa kita perbuat. Kemudian setelah itu kita sepakat jadi franchise partner. Dan kedepannya kalau Tory Bar akan ekspansi dan misalnya buka cabang di Bandung, maka kita akan mengurus hal-hal tersebut gitu ya. Dan ya nggak cuma Bandung ya. Go ahead. Di mana-mana. Ya, Manokwari, di Raja Ampat, mungkin membawa perwibuan ke Indonesia Timur. Gitu. Iya kan, mungkin di Flores gitu, di Larantuka mungkin. Di mana ada wibu di situ kita datang. Nah. Seperti itu. Ya. Oke. Ini baru ibu ya? Jadi sebelumnya insidennya itu apa sih waktu itu? Well sebenarnya ada banyak he said she said ya. Dan sebenarnya ini sempat cukup ramai loh di Twitter waktu itu. Iya. Aneh ya di tengah pandemi kok ribut-ribut tentang sebuah bar ya. Iya. Nah tapi sebenarnya to set the record straight, kita dan geng Otaku Box sebenarnya tidak sedang di Tory Bar ketika kejadian. Oh itu kalian tidak ada? Nggak ada. Jadi sebenarnya memang tapi kebetulan semenjak sebelum pandemi memang masa banyak kebetulan mungkin tahu Tory Bar dari mendengar podcast kita. Yes. Jadi bisa dibilang kita mungkin bertanggung jawab membawa mereka. Sehingga makin kesini barnya identik dengan perwibuan. Nah ini yang juga harus gue luruskan sebelum kita bahas kekisruhannya gitu. Ini bukan situasi di mana tiba-tiba Otaku Box ke Tory Bar terus bilang, saya pelanggan setia, saya bawa masa, ini jadi tempat wibu. Enggak. Sebenarnya karena owner si Takesang itu ngelihat, wah kayaknya yang kesini wibu semua nih. Dia yang memutuskan sebenarnya untuk membuat dekorasi Tory Bar semakin wibu, ada poster-poster Naruto, One Piece. Jadi tadinya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Jadi itu memang keputusan dari owner sebelumnya. Nah, lambat laun kan memang tempat itu mungkin karena biasa identik dengan Jepang, sedikit relaxed ya, walaupun sebenarnya masih sesuai protokol. Tapi memang itu apalagi sebelum pandemi memang tempat bernaung orang-orang yang interestnya musik Jepang. Jadi memang yang di play di sana adalah musik-musik anime. Dan J-rock, J-pop, all that kind of stuff. Kemudian di malam itu kita mendapat laporan bahwa nih tiba-tiba ada banyak pengunjung baru yang datang. Kemudian dia ganti-ganti playlist tanpa seizin yang lagi mainin. Dan ini sebenarnya kita udah ngeset aturan. Bukannya lu gak boleh mainin Coldplay. Bukannya lo gak boleh request ya? Lo boleh request. Lo boleh, cuman kita set aja nih biar gak ada yang merasa terganggu. Lo add to queue lah istilahnya. Jadi lo nunggu giliran lagu lo naik gitu ya. Bahkan sampai kita taruh ada poster gede gitu ya. Di samping meja DJ-nya lah ibaratnya. Dengan foto almarhum Nujabes ya. Iya Nujabes. Nah dan ini juga poster yang dibilang sama Randy. Kita pasangnya bukan sembrono. ini tempat gua pasang enggak. Kita minta izin dulu sama manajernya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya sudah dengan persetujuan dari the OG Takesang. Basically. Nah tapi kemudian ada yang nyerobot.
Dan lebih parahnya lagi ketika dia tidak mendapatkan lagunya, teman-teman kita yang wibu yang di sana dibentak, dibikin nggak enak, dipanggil-panggil. Dan parahnya lagi juga ada oknum yang udah bikin recet, pulang nggak bayar. Mungkin karena lupa kondisi. Wah itu si anjing sih. Nah, kan terlalu udah mabok terus nggak bayar. Nah, again ya, ketika mendengar laporan yang disampaikan, tentu saja kita sedang di sebuah tempat lain di mana mungkin kita pun juga sedang tidak berpikir 100% lurus. Iya betul. Jadi agak terbawa emosi. Apa nih? Maybe we said one or two bad words di social media, di Twitter tentunya. Nah, kemudian yang menarik adalah di dalam diskusi yang muncul di Twitter, mungkin karena bahasa yang kita pakai atau beberapa dari teman kita agak kasar ya. Yang namanya juga Twitter kan begitu keluar ya mau gimana gitu kan. Ada juga orang-orang yang tidak terlibat yang memutuskan untuk berkomentar, nyinyir gitu. Mungkin karena mereka nggak tahu kali ya, merasa harus terlibat gitu. Dibilang kita begini-begini, emang dia siapa sih lu, wibu cuma bisa ngomong di social media. Wah, ketika orang udah ngomong kayak gitu maka mungkin kita memang harus memformalkan hubungan kita dengan Toribar. Jadi kalau mengutip teman kita Bung Rin yang hari ini gak bisa hadir, solusinya adalah akuisisi. Jadi langsung dari Bandung kita bertemu dengan Takesang, bisakah kita membuka pembicaraan untuk berpartisipasi lebih lanjut di Toribar? Dan ternyata Takesang sangat open gitu. Jadi kita jadi franchise partner dan kita memang dilibatkan lebih jauh dalam apapun yang terjadi di Toribar. For the record, Toribar udah buka di Blok M juga. Di tempat yang tadinya Choshuriki. Kemudian juga kita involve dengan desain tempatnya. Makanya lo kalau lewat itu di samping Kira Ginza. Ada toko-toko anime di luarnya. Di samping Amos Cozy and so on so forth gitu. Jadi memang kita menerima kepercayaan untuk jadi franchise partner. And we look forward in being as best as a host as we can gitu. Dan gini deh. Kalau mau dibilang nih misalnya kita membatasi, nggak ada aturan yang bilang lo harus wibu kok buat datang ke Toribar. Banyak juga, kan? Banyak juga yang emang kadang-kadang juga playlistnya jadi emo night bahkan gitu. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Jam 12 ke atas kan udah My Chemical Romance. Nah iya, bahkan ya Oasis juga. Tapi ada pajaknya kalau ada pajaknya kalau Oasis ya. Oh iya. Maksudnya lo ada petty cash yang lo harus setor ketika lo minta Oasis. Ini aja sebenarnya. Itu sebenarnya kan itu elemen branding aja sebenarnya. Itu gimmick lah. Gimmick. Kan biasa kalau gimmicknya mahal. Ini kita coba bikin counter culture aja. Kan misalnya nih kalau di tempatnya Bung Rio kan kayaknya banyak nih yang nyanyi Oasis. Nah ini kita balik aja. Gitu, biar kesana, wah ini kalau lo mau dengerin Oasis atau Toribar lo butuh perjuangan. Tapi kan sebenarnya kan semua happy karena lo bayar lebih buat pegawai barnya. And pegawai barnya kebetulan these women they work very hard. Jadi kita akan selalu mengajak siapapun yang kesana buat ngasih tip lebih for them gitu. Apalagi kalau lo sampai overtime gitu ya. Oh iya. I mean itu just mungkin nanti kita akan bahas sedikit ya. That's just how we like to conduct our bar ethics aja gitu. Cuman kita sebenarnya prinsipnya di Toribar mau dibilang kita juga wibunya entry level lah ya. Sebenarnya maksudnya kalau bagi gue personally ya. Enggak yang dalam banget gitu maksudnya. Enggak yang edgy lord, snob gitu, enggak gitu. Ada ya. Nggak usah sebut kali. Enggak, cuma intinya adalah the gates of Tori is open to anyone lah. Jadi datang aja and jujur ini gue ngomong ke kamera, kalau misalnya lo familiar sama kita berdua atau teman-teman Otaku Box, just say hi and we will get you a free drink. Gitu loh. Kita seneng kok ketika makin banyak tamu yang datang ke Toribar, mau itu wibu atau enggak. And it feels good ya, ini pengalaman baru juga kita ya sebagai quote unquote franchise partner, owner, whatever you wanna call it. Ternyata enak gitu ketika lo menjadi patron sebuah tempat dan makin banyak orang yang datang gitu loh. Kayak it brings you happiness gitu. Dan siapapun lu, bahkan kalau lo nyinyirin kita di social media gak apa-apa kok, pintu Tori terbuka. Kita jamu dengan senang hati kok. Iya. Tapi ya gue juga setuju dalam artian itu kan cara lo untuk mendidik customer supaya si customer tidak seenaknya dalam artian gini. Ada tendensi orang-orang yang ketika datang ke sebuah bar dan lu udah spend banyak, lu merasa kayak gue berhak nge-request lagu yang gue mau karena gue udah spend sekian juta misalnya. Itu sindrom anak jenderal tuh. Tiba-tiba aku tiba-tiba bapakku jenderal gitu, padahal kan bukan. Iya gitu. kan lu gak lagi ditilang kok, lu gak perlu pakai alasan itu. Iya. Nah ya kalau tadi lo bilang kalau misalkan di Dark Dawn itu sering muter Oasis, kita pun juga ada gimmick. Ada kayak jar gitu. Yang dimana lo kalau mau request lagu, lo bayar cepet. Dan balik lagi, tergantung si
DJ-nya atau si host karaoke-nya mau muter apa enggak? Ketika emang nggak boleh, lu nggak boleh marah. Bener. Ya kan bukan lu, ini bukan jukebox man. Betul. Gitu kan. Iya. Memang ini istilah customer is the king itu agak misleading sih sebenarnya. Iya. Gitu. Tetap itu tempat ada yang punya. We will try to serve you as best as we can, tapi ada istilahnya house rules. Ya kalau nggak suka, just go back to your house gitu lah basically. Nah, ada yang namanya house rules di semua tempat lah, udah pasti. Tapi juga mungkin ada semacam unwritten law yang ada di bar. Menurut lo apa unwritten law yang ada di sebuah bar? Buat gue satu sih simple aja di bar manapun, dan ini sebenarnya udah kita hint sebelumnya. When in Rome, do as the Romans do. Sesimpel itu aja sih. And mungkin yang kedua adalah ya lo jangan ganggu customer lain. Itu sih basically segala macam perundangan yang lain menurut gue ibaratnya yang tadi itu adalah Pancasila, sisanya undang-undang turunannya aja sih sebenarnya. Iya. Ya ketika lo gak mau dirasain lo jangan rasain orang. Udah gitu aja ya. And maybe don't harass women or something like that. Iya. Soalnya kan mungkin kan di sebuah bar kadang adalah kejadian-kejadian yang orang berantem misalnya atau apa ini itu, walaupun begitu ditelaah masalahnya jailah gitu cuman kesenggol, cuman lo salah panggil dikira orang nggak taunya salah terus jadi marah petty. Nggak penting gitu kan. Tapi sebenarnya ini langkah preventif sebenarnya di dalam menjadi franchise partner Toribar. Kita juga jadinya menyediakan security juga sebenarnya. Yang kita kasih baju kostum seragam marinir di One Piece sebenarnya. Biar sesuai dengan jadi kalau misalkan lo datang ke Toribar tuh di depan tuh ada yang pakai baju marine. Nah, wah ini emang marine beneran nih. Emang marine beneran. Trip as a marine gitu ya. Oh gitu. Tapi ini gak maksud gue dalam artian ketika lo menjadi franchise partner Toribar. Ya udah otomatis kan ini pasti ujung-ujungnya bisnis lah ya. Dimana bisnis kan yang penting adalah lo cuan. Nah ketika lo mendesain tempatnya Jepang-Jepangan banget, wibu banget. Dari segi musiknya juga, intinya kontennya semuanya memang konten wibu gitu ya. Tapi di satu sisi kan memang lu pengennya ini welcome untuk semua orang. Nah, apakah dengan lu membentuk konsep seperti itu, jadinya secara tidak langsung juga lu mengkotak-kotakan customer? Dalam artian yang kayak, oh kalau gue gak doyan Jepang atau mungkin gue gak into Jepang, ini kayaknya bukan tempat buat gue deh, misalnya. Mungkin sebenarnya framing dari situ adalah ya kalau lu gak demen-demen banget sama Jepang ya, coba aja siapa tahu nanti lu bakal demen-demen sama Jepang. Mungkin gitu kali, one angle to see it. Tapi sebenarnya kan semua bar pasti agar dia punya USP, punya sesuatu yang bikin barnya tuh gak vanilla. Dalam artian sama dengan bar lain, pasti dia akan menjurus ke arah tertentu kan. Right? Gua gak suka musik reggae, maksudnya biasa aja. Tapi ada kok kalanya gua ke Bibis dulu. Gitu. Ada kalanya lo dibalik ke Apache gitu. Woyo, ada kalanya gue woyo kok. Mungkin gue biasanya wibu, ada kalanya gue woyo gitu. Gitu. Ya jadi ya mungkin anggap aja kayak mungkin orang yang gak wibu-wibu banget. Ya gue pengen ada variasi yang agak wibu, makanya gue kesini. Cuman pada akhirnya kan ketika kita bikin bar, pasti ada audiens tertentu yang kita highlight. It's just part of marketing aja basically. Dimana bagus kalau mass bisa datang and we are open to it. Tapi tentunya yang penting with any bar adalah loyal customer kan. Dan kita ngerasa dimanapun pasti yang namanya loyal customer, secara pool itu pasti lebih kecil, but their loyalty is very important for us. Jadi kita stick to a brand gitu kan. Gitu kan kayak gue ambil contoh bar misalnya Duck Down kan segala musik bisa dimainin kan. Betul. Cuma kan kalau lo buka menu kan kayaknya rock banget. Memang, core-nya itu. Core-nya rock kan. Jadi mungkin ngeliatnya kayak gitu. Kalau kita core-nya wibu gitu. Cuman open ke yang lain-lain. Core-nya rock, dimana kita muterin Metallica jam 12 malam, tapi guilty pleasure muterin Katy Perry juga. Nanti kita kasih cukup biar bisa mainin heavy rotation lagi di situ. Oh benar, kita pernah memutarkan sekali ya. Langsung naik. Muterin apa? Heavy rotation. JKT bu. Oh iya. Iya. Anjir. Dan nyanyi satu Duck Down ya. Lagu-lagu bubble gum pop Jepang itu sebenarnya sangat mudah membuat crowd naik. Iya, karena kan mood lagunya juga happy gitu-gitu kan. Iya, benar. Nah, ngomongin soal tadi customer, lo sebelum adanya Toribar juga lo kayaknya kan berdua orang yang sering datang ke bar. Ya kan? Setuju gak kalau misalkan bar yang lo datengin, sebelum ada Toribar nih yang memang secara konsep dan lain-lain emang lo banget gitu ya. Sebelum ada Toribar, apakah lo setuju ketika bar yang sering lo datengin itu kayak merepresent lo? Oh setuju, definitely.
Ketika gue zamannya lagi demen banget nonton bola misalnya, gue sering banget tuh ke Kasbar dulu. Iya, itu kan emang semua pajangannya kaos-kaos bola gitu-gitu kan, emang sports bar lah. Dan emang wah ini kayaknya orang Inggris ketika lagi nonton bola expat tuh di sini. Dan kalau lagi nonton Liga Inggris kan kayaknya ini cara gue untuk membentuk identitas gue biar gue berasa kayak fan yang sedang menikmati pop culture di luar. Cuman dapetnya Kasbar gitu. So same thing gitu, tapi gue rasa ya bahkan kalau gue bukan fans Jepang yang sebegitunya. Dan sebenarnya gue juga ngerasa gue masih agak vanilla lah sebenarnya sebagai wibu. There's something about Toribar dari segi lokasinya. Dimana vibe-nya tuh berasa kayak pit stop seorang salaryman di Jepang. Sebelum dia pulang. Gue tuh selalu punya teori bahwa MRT itu dirancang untuk memenuhi jalur pekerjaan salaryman Jepang. Dalam artian dia mungkin akan kerja di Sumitomo, di SCBD. Habis pulang mungkin ngelakuin yang gak usah kita sebut di Blok M. Habis itu gue mau night cap sebelum gue pulang ke rumah di Cipete, di Dosaku Town. So it has that Japanese vibe. And at night ketika lo lihat MRT lewat, it really feels asik. Like in Japan. And that's that part of the identity part yang I want to latch on to gitu. Being feeling Japanese. Japanese. Berarti akan ada Melawai Meltdown dong? Udah. Jangan salah. Kan kita lagi bikin lampu neon tuh. Memang ada kata-kata Melawai Meltdown di situ. Emang ada? Dan sebenarnya kalau di Cipete juga ada kan? Cipete Meltdown. Sudah ada kejadian. Ada ya. Laki-laki tewas gitu di bawah gitu. Sampai akhirnya ada bucket sendiri kalau muntah di sini. Ya. Biar gak ngerepotin orang lain lah ya. Bener. Iya. Cuman kan mungkin soalnya repot, naik tangga, naik tangga. Iya, liftnya rusak soalnya gedung itu ya. Harus hati-hati juga, tapi mungkin tuh kalau misalkan Shibuya meltdown, mungkin di Shibuya aman, kalau di sini takutnya diambil. Iya. Rampok lagi ya. Nah, kalau ngomongin dari segi bisnisnya lagi-lagi. Lo sekarang udah menjadi pelakunya nih, bukan cuma penikmat sebuah bar. Yang udah cukup kesulitan ketika lo menggabungkan tempat makan dan tempat minum secara bersamaan. Pasti biasanya ada sales yang lebih condong. Antara lebih condong ke minumnya atau makanannya. That's right. Itu kayak dua hal yang memang sulit untuk lo kawinkan. Apakah di Toribar lo merasa kayak gitu juga gak? Ini kebetulan nih, gue mulai sedikit demi sedikit involved day by day-nya. Tapi masih dalam aspek yang kosmetik. Dalam kayak menu gue mulai ngurusin. Tapi bukan item per se yang di kitchen. Nah sebenarnya di Toribar yang Fatmawati. Itu bukan masalah yang terbesar. Satu karena kalau dari apa yang kami lihat. Takesang itu cukup fleksibel. Karena kayak yang tadi nih pertanyaan gue ngomong soal loyalitas. Dia mending bukan setiap malam ada pemasukan yang besar banget. Tapi gimana caranya gue punya loyal customer. So he's selling a vibe, he's selling a feeling gitu. Kedua kalau di Fatmawati, jujur aja. Makanannya gak semuanya home run lah. Ya. Ada beberapa menu kayak yakitorinya yang memang merasa enak dan otentik. Cuman kelebihannya kalau di Toribar Fatmawati, dan menurut gue ini kelebihan yang jarang ada di bar-bar lain. Di satu gedung itu kan ada banyak restoran lain kan. Lo bisa pesen dari restoran lain, lo makan di situ. Jadi gue biasa mesen tuh tanpa ada additional charge? Gak ada. Dari ramen Fujiyama gue makan di situ. Kitchen 88 gue makan di situ. Sushi juga bisa. Kalau yang ini jangan ditiru. Dari pecel Boma juga gue pernah makan di situ ya. Itu karena kepepet banget ya. Nah, pecel juga ada korkece nih harusnya. Openingnya gitu ya. Nah cuman mungkin ya gue menduga itu akan lebih menjadi sebuah masalah di tempat yang Blok M. Ini kan masih baru nih. Karena kalau di Fatmawati, ini tempat minum, tempat nongkrong, agak secluded. Sedangkan di Blok M, ini kan ibaratnya nih selama ini di Cipete nih lu main di Osaka. Di Blok M nih, wah kita Tokyo nih. Saingan banyak. Nah, gue masih pada posisi di mana gue rasa makanan itu harus di-upgrade. Karena tempatnya pun sebenarnya tidak seluas yang di Fatmawati. Sehingga kalau buat nongkrong, apalagi nyanyi, kayaknya kurang ideal. So maybe we have to strengthen the food over there. Cuman itu baru buka hitungan hari, kita coba lihat progresnya gimana dalam 3 bulan ke depan, konsumen cenderung kemana, nanti kita tinggal menyesuaikan aja. Karena gue pernah datang ke tempat yang sebelum sekarang menjadi Toribar. Choshuriki, enak itu. Itu enak banget, dan memang secara layout kecil banget ya. Itu, nah karena gue ngerasa Choshuriki itu jujur cukup otentik yakitorinya. Betul. Dan sebenarnya dia punya kesamaan tuh sama Toribar. Dua-duanya punya orang Osaka. That's why pernah Hanshin Tigers, klub baseballnya Osaka tuh banyak di situ. Iya betul. Gue juga ketika masih jadi anak Hensi ya,
sering ke sana dari Blok M. Ada beberapa menu dia yang kita keep. Oh. Karena memang itu customer favorite, jadi kita bikin survei kecil-kecilan gitu. Jadi emang, dan gue coba sih rasanya sih masih 11-12 lah ya. Gitu, so I mean kita tidak mau karena ini jadi Tori berubah semua gitu. Pasti ada sesuatu di situ yang dicintai sama pelanggan sebelumnya and we try to keep it dan gitu. Sampai sekarang pun pelanggan-pelanggan yang loyal customer Chosuriki juga masih suka pada datang. Iya. Jadi kayak banyak orang-orang Jepang juga yang berkantor di daerah sekitar sana tuh masih datang ke Tori Bar yang Blok M gitu. Walaupun ternyata namanya berubah tapi ya tetap esensinya sama. Kebetulan juga si Take-san dan pemilik Chosuriki itu juga emang teman. Jadi kan dia tuh balik ke Osaka. Jadi diambil sama Take kan ya. Iya. Pernak-perniknya tuh sebenarnya masih ada di sini. Masih kita pikirin apa mau dikirim balik ke Jepang apa ditaruh di tempat lain gitu. Emang kalau dilihat-lihat ini. Apa kita taruh di marketplace aja gitu. Dijual. Lumayan tuh kan. Iya lumayan. Baseball. Banyak rare item tuh kayaknya. Cuman emang ini kayaknya pengaruh diaspora Osaka tuh emang cukup kencang di skena perjepangan bisnis Jepang di Jakarta nih. Oke. Kalau ngomongin soal bar in general. Sekarang bar di Jakarta aja udah banyaknya minta ampun. Tanpa ngomongin kota-kota lain gitu ya. Terutama kota-kota lain pasti juga banyak banget gitu. Lo sebagai penikmat nih, gak usah ngomongin sebagai sekarang pelakunya ya. Sebagai penikmat, menurut lo dengan banyaknya sekarang bar yang ada, hal apa yang paling utama bisa membuat bar itu menjadi rame? Karena kan balik lagi semuanya bisnis kan? Iya. I think, dibilang utama yang gue kepikiran 2 kata sih. Characteristic and comfort sebenarnya kan. Characteristic definitely what kind of flavor does that bar have yang berbeda dengan yang lain segala kan. Macam ya. Kemudian comfort, ketika lo sudah masuk ke situ nyaman gak? Feels like home gak? Kita lama di Tori sebenarnya ketika lo strip out kewibuannya, you come there you feel like you're home. So 2 hal itu sih yang sebenarnya mungkin paling utama buat gue. Kalau gimana? Udah banyak sih ya orang-orang yang datang ke Tori Bar juga bilang, bahkan yang emang ada satu kasus dia itu kan kerjanya di Jakarta Utara ya. Jauh sekali. Gila, tapi bela-belain. Nongkrongnya ke situ. Sebelum pulang gue mau ke Tori Bar dulu. Utara sama selatan. Berarti ongkos tuh ya. Iya, jadi dia ke selatan dulu baru balik ke utara lagi gitu. Kenapa? Karena kan ini cuman tempat ini yang membuat gue tuh bisa sambil kerja pun berasa nyantai gitu, feels like kerja di rumah gitu. Gue kerja gue bahkan lebih suka bukan di meja sama sofa, di barnya. Di enak barnya aja sambil berdiri gitu, dan lu ngobrol, dan ini juga mungkin bagian dari comfort ya. Ketika lu udah akrab sama sebuah tempat, and probably you've experienced this too, lo kenal waiternya, lo punya rapport di mana dia expect lo akan datang dan lo ngobrol, lo tanya kehidupannya, enak aja gitu loh. Kayak bar tuh memang harusnya begitu. Jadi tempat perekat sosial gitu, di mana ada interaksi itu. Sama ada kayak satu kasus pernah gue temuin itu di Tori Bar itu, lo tuh nggak dijudge segitunya ya, karena kan kalau dibilang budaya Jepang itu erat sama cosplay, yang dimana lo nggak mungkin menggunakan atribut cosplay atau tiba-tiba jadi Cloud Final Fantasy ke Tori Bar, mau pedang segede gaban gitu, nggak mungkin dong ya. Iya. Cuma kalau dari segi fashion kan itu bisa dibilang kayak Harajuku style tuh agak berbeda ya dari biasa gitu, orang biasa. Gue pernah menemukan ada segerombol orang datang berbaju Harajuku, visual kei, Harajuku yang dimana ada peneliti banyak gitu, yang sepatu buset tinggi banget gitu, dan itu mereka segerombol datang situ dan mereka nyaman aja di situ, dan orang-orang nggak ada yang kayak apaan sih itu lu gitu. And I think that's also one of the happy points of having this place ya. Kita bisa jadi safe space buat orang yang mungkin ngerasa dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri ketika ke tempat lain sebenarnya. And I think itu vital sih sebenarnya ketika lo building any kind of bar. Oke. Ini kita juga udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari followers di MLD Spot. Jadi kalau misalkan emang belum follow Instagram kita, silahkan di follow. Jadi lo punya kesempatan untuk nanya ke tamu-tamu kita, ke narasumber kita. Yang pertama ada dari @Fadiana Diwidya. Apa sih etika request playlist di bar? Beda-beda ya sebenarnya ya. Sebetulnya house rules beda-beda ya. Iya. Kalau di Tori kan cukup klise ya sebenarnya. Itu playlist aja. Udah itu doang sih. Kalau lu kayak dikasih kebebasan boleh muterin lagu gitu kan yang lu suka. Cuman ya tolong jangan ganggu yang lain juga gitu. Tapi gue ada satu klausul sebenarnya yang harus saya ceritakan juga di Tori Bar. You can get away with any kind of stuff. Kalau lu adalah teman seseorang yang namanya pacarless.
Siapa nih? Sakti nih orang nih. Iya, dia pokoknya Ordal nih ya. Ya, dia OG lah, dia kantornya di atas Story Bar. Walaupun kita kasih pajak Oasis, kalau lo bisa narik Pak Charles, bang gue temennya Pak Charles. Gak apa-apa, lo mau masang Champagne Supernova. Silakan. Lo mau pasang gak apa-apa. Yang paling basi Wonderwall gitu silakan. Silakan. Asal lo temennya Pak Charles. Kan kita juga semacam bikin gimmick, another gimmick gitu yang dimana kalau misalkan lo denger ada lagu Oasis gitu, ya kan udah kan kita thresholdnya tuh 1,5 juta, bill lo boleh request putar satu lagu Oasis kan. Oke. Yoi, tapi kalau ketika ada tamu lain gitu ya. Semua meja yang lain, patungan ngumpulin 2,5 juta, hak lo hilang. Iya jadi kayak, Oasis guys ayo kita kumpulin bill kita bayar, gak boleh. Jadi dikala setiap barber fans ini melakukan gentrifikasi, kita melakukan gamifikasi. Ini ada juga dari Adil RD, bolehkah bawa merch waifu /husbu sambil nongkrong di Tory Bar? Ya boleh lah. Iya gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Silakan ya. Kalau ketemu kita beliin minuman mungkin. Buat dia sama buat waifunya. Iya betul. Ada juga nih dari Adventino Silitonga. Hal apa yang sebaiknya dilakukan terhadap kaum Senopati refugees? Kalian ini ya. Oke. Ini mungkin harus gue kasih konteks sedikit ya. Sebenarnya emang kemarin kita ceng-cengan aja. Karena kan asumsinya nih yang datang, yang meracau nih kan yang tipikal suka musik begituan. Jadi ini bukannya kita bilang, kalau lo tinggal di Senopati lo gak boleh datang. Gak gitu juga. Gak yang kayak tiba-tiba ketika lo masuk Tory Bar, security-nya nanya, rumah lo di mana gitu. Gak gitu juga. Cuman memang itu kita gunakan istilah itu untuk mengkotakan saja gitu. Just for banter. Bahwa ini yang datang nih pengungsi dari Senopati karena tempat-tempatnya pada ditutup. Iya. Karena banyak tempat Senopati itu yang udah inceran Satpol PP. Itu. Untung gak kecipte ya. Iya itu. Jadi. Tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan ya terima terbuka. Kalau misalnya mereka melanggar house rules dan memang dirasa pengunjung bar sebagian besar udah mulai offended. Ya Anda bisa mengontak Otaku Box sebenarnya untuk mengaktifkan apa yang disebut buster call. Jadi kita bisa memanggil, ini yang dengerin audio ngerti nih referensi, pasti wibu nih. Kita akan menggunakan security lah basically. Tapi itu last resort. Kalau udah emang. Tetap boleh datang, tetap lu mau request Chris Brown, tapi yang penting ya gue tidak menganjurkan ya. Maksud gue lo bisa melakukan itu dengan tidak melanggar peraturan yang udah di set. Tapi kalau misalnya semua wibu-wibu dan waifu ini kemudian mata yang tertuju pada lu ya itu urusan lo sendiri lah. Jadi pressure tuh pasti ya. Ini ada dari @rgst115. Gue kalau nongkrong tuh rasanya suka awkward sendiri. Kayak gak cocok gitu. Ada tips gak biar gue ngerasa lebih luas kalau nongkrong di bar gitu-gitu? Gimana Ren, lo kan lebih extrovert dari gue. Wow, gue extrovert. Apa ya? Ya nongkrong sama ajak teman-teman lo nongkrong dulu lah. Iya, kalau lo awkward sendiri mah ya jangan sendiri. Iya. Mending di rumah main game. Iya. Atau di Tory ya, mungkin lo bisa ngobrol sama waiternya dengan cara yang tidak mengganggu. Kalau sopan mah pasti diladenin lah ya. Iya. Yang penting mungkin kalau memang gue sendiri tapi gue pengen bisa mingle ya usahakan. Jangan so asik so JB aja gitu. Kan pasti kan sebenarnya secara individual tuh lo bisa ngerasain kan. Gue bisa jumpin atau enggak. Tapi just tying it back to Tory ya. Sebenarnya kan yang namanya social lubricant kan salah satunya adalah kesamaan minat ya. Nah itu sebenarnya untungnya sebuah bar yang punya tema. Let's say lo di Darkdown mungkin ketika lagi malam yang rock banget kan, wah kita sama-sama suka musik yang sama. Nyanyi bareng bisa. Nah sama halnya nih, kayak kalau di Tory mungkin triggernya adalah lo dengerin dua orang lagi ngomongin, lagi berdebat gitu. Soal Naruto sama One Piece mana yang lebih bagus gitu kan. Mungkin kalau di tempat lain bakal diketawain, tapi kalau di Tory silakan jump in. Tapi tentu saja dengan kayak ya lo mesti tahu momentumnya aja sih. Iya, sama ada etikanya lah ya. Iya. Nah itu kalau misalkan lo pengen nanya-nanya sama tamu-tamu kita, makanya pastiin untuk follow Instagram kita MLD Spot. Jadi ketika kita udah kedatangan tamunya siapa, lo bisa tahu dan langsung bisa dropin pertanyaannya. Oke, kalau misalkan tadi lo bilang di Tory Bar itu boleh atau mungkin lo bisa ngobrol sama bartender, sama waiters yang emang lo udah kenal. Karena kan kalau kita lihat di film-film nih,
lo baru putus tiba-tiba lo ke bar sendiri merenung segala macam, lo cuma nama bartender yang kenapa ya bos? Lagi ada masalah apa nih gitu. Coba gue anjing gitu kan misalkan. Atau ketika lo di bar, lo dilihat di film-film balik lagi, lo bisa tuh yang tiba-tiba lo ngeluarin suatu pick up line ke lawan jenis, akhirnya end up-nya lo ngobrol bareng semalaman, end up-nya ya gak tau lah mungkin jadi pacaran atau segala macam, one night stand bla 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 gitu. Cuman kan di Indonesia tuh gak begitu ya ininya ya, habit orang ke bar. Lo ke bar sendiri tadi mungkin jadinya lo bingung. Lo awkward juga, jadi lo yang namanya ke bar tuh harus ada temennya gitu. Nah, wingman. Iya kan gitu, maksudnya kayaknya untuk habit orang datang ke bar sendiri, kayaknya enggak ya, gue ngapain sendiri gitu. Lo melihat customer-customer atau di bar seperti itukah atau tiba-tiba emang mereka punya punya standar lain ketika di Tory Bar, mereka bisa gitu tuh ngobrol sama stranger dengan seterbuka itu. Ada yang ini sih. Deketin cewek juga. Triggernya tuh karena ya satu lagi kembali ke kesamaan minat kan. Ketika lu bertemu sama orang yang sehobi gitu, lu cuman ngomong kayak, lu ngikutin ini nih, ya itu sudah itu sering terjadi bahkan ya. Kalau jurus lo tiba-tiba ini kan mainin lagu yang dia suka kan. Yo, gue tahu jurus lo itu biasanya go to move-nya Randy gitu. Iya kan soalnya kan cuma nebak-nebak aja kayak dia ngobrolin ini terus kayak gue puter soundtracknya jeder gitu kan. Terus kayak siap gitu. Lo gak pick up line yang kamu mau lihat bola Dragon Ball aku gak? Wow. Aku punya 2 loh. Eksplisit sekali Bung. Super Saiyan move. Iya. Tapi berarti customer-customer Tory Bar banyak juga yang emang datang sendiri dan lain-lain gitu ya? Banyak. Ya itu yang orang Jakarta Utara itu sendiri kan biasanya. Sendiri ngetik-ngetik dari sore gitu-gitu. Tapi gue juga ingin ngasih kredit juga, maksudnya ada loh kayak pendengar Otaku Box yang sendiri juga gitu. Dan tentu mungkin dia nggak biasa ngobrol sama stranger, tapi dia bisa aja memberanikan diri ngobrol sama kita. Ya udah, atau tiba-tiba datang ke itu komputer buat mau request lagu dong gitu. Terus baru bisa kayak lu suka denger gini, oke gini tenang. Jadi akhirnya ngobrol gitu. That's something we always look forward to. Mau orang datang sendiri, berdua, gerombol. Sama ini kita kayak punya satu. Kalau misalkan lagi tersedia ya, kalau lagi ada kaleng Strong Zero. Itu dia. Itu dia. Udah semua pasti mingle dah tuh. Jadi Strong Zero mungkin buat itu yang belum tahu. Icebreaker banget ya. Paling gampang itu. Pasti mungkin Rio kalau ke Fuji Rock gitu di Famima, pasti pernah beli itu minuman yang konon hanya 9%. 9 saja. Tapi rasanya efeknya 91%. Biasanya itu sih kita kalau ini ketemu lo kesini kita kasih. Karena itu minumannya tidak ada di Indonesia. Benar. Apalagi dengan kondisi pandemi ya. Iya. Dan itu menjadi semacam kita lagi-lagi gimmick ya. Urban Legend ada Strong Zero. Gitu. Jadi kalau boleh cerita origin story Tory Bar sendiri ya. Dulu sih sebenarnya memang udah ada namanya Jinx dulu. Tempat orang Jepang yang fans baseball tuh ngumpul. Nah kemudian kita di podcast Otaku Box dalam suasana nostalgia Jepang selalu ngomongin Strong Zero. Kayak ini brand mahasakti yang kita cinta banget lah basically. Tiba-tiba ada random netizen yang bilang bahwa di bar ini ada Strong Zero. Makanya lu datengin. Sebenarnya sih sudah habis ketika kita datang. Tapi karena tempatnya PW, jadilah lu sampai nongkrong sekarang di situ dan nungguin Strong Zero-nya muncul gitu ya. Kok udah datang ke sini gak ada Strong Zero, kenapa kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya? Gitu. Dan sekarang tuh Urban Legend-nya masih begitu ya? Iya, jadi kayak Mbak katanya di sini ada Strong Zero, ada customer kayak anjir masih gitu. Kalau lagi ada stok ya udah tenang. Lu selamat malam ini. Mbak keluarin. The legend lives on lah. Iya. Tadi balik lagi kalau gue ngomong soal kayak lo mungkin pernah kenalan sama lawan jenis yang lo suka di bar segala macam gitu. Menurut lo, what's the ultimate pick-up line yang biasa lo keluarkan ketika lo mau ngajak kenalan cewek di bar? I've never used the pick-up line. Ever gitu. Well, di satu sisi gue emang gak biasa melakukan itu. Gue sih sesimpel mencoba menyambar dengan cara asik ketika dia ngomongin sesuatu yang gue tahu. Gue rasa itu lebih organik gitu, nggak berasa kayak ada agenda terselubung ya. And ya udah ngobrol kan sebenarnya juga
masalah kemana itu belakangan, yang penting nyambung dulu. And sebenarnya itu juga sih yang gue harap bisa gue lakukan lebih sering di Tori. Nambah temen aja gitu. Kan lebih gampang ya daripada swipe left, swipe right gitu. Iya benar, ketemu offline itu emang masih paling enak sih sebetulnya ya. Daripada match-match online doang gitu ya. Kalau Randy banyak lah pick up line. Apa Ren? Satu aja? Gue cuman diem aja sebenarnya. Karena gue di balik meja DJ. Pasti nge-request ya kan. Baru. Oh suka ini ya, siap gue aturin. Boleh Dragon Ball aku gitu lagi. Lagi balik situ lagi. Ada 2. Dan nongkrong di bar tuh menurut gue juga termasuk orang yang suka nongkrong di bar gitu. Karena kayak lo satu bisa ketemu sama orang baru. Sama teman lama juga lo bisa ngobrol macem-macem banget topiknya. Dari mungkin tadi lo ngobrol biasa, jadi kepikiran membuat sesuatu sama teman lama gitu. Jadi emang satu tempat yang kayaknya secara benteng gengsi lo tuh udah runtuh aja gitu ketika lo datang ke sebuah bar gitu. Jadi kalau misalkan bar adalah tempat networking, setuju? Setuju, bahkan mungkin levelnya zaman sekarang bahasanya udah co-working ya. Ketemu bisa. Sekalian meeting. Kamu di bar mulu? Enggak nih aku lagi kerja. Iya benar. Ini ketemu calon klien. Dan memang kan apalagi kalau lo mungkin bekerja di sektor yang agak kreatif kan enaknya kan bertemu dalam situasi yang santai. Gak merasa di boardroom, gak merasa kayak kerja. So rasanya juga banyak ya pertemuan-pertemuan kita yang leads ke episode podcast, itu kerja sama dalam bentuk lainnya ya. Dari Bar Talks gitu ya. Iya dari Bar Talks di Tori gitu. Dan makin kesini sebenarnya audiens yang datang ke sana kok makin banyak musisi yang di situ ya. Iya. Kayak ya the likes of Pamungkas, Oslo. Morat ya. 3, ini trio yang datang ke gak tahu ya episode MLD naik kapan. Iya tapi waktu itu gue pas ngobrol sama mereka juga gue ngebahas Tori Bar juga tuh mereka. Trio Tori Bar itu memang. Trio tuh Romantic Echoes, Morat, Oslo datang. Mereka hampir tiap malam katanya ke situ ya. Gitu ya itu kan ya lo ketemu juga pasti bisa ngomongin sesuatu sama mereka gitu. Jadi emang ideal and it's more fun when it's like that sih sebenarnya. Iya. Dan yang lucunya mereka juga wibu ya. Oh iya, jadi ya terlepas dari aliran mereka yang ternyata kadang-kadang agak melo ya. Saya agak kaget sebenarnya. Jam 9 sampai jam 12 itu mainnya itu biasanya lagu-lagu Naruto sama Sasageo yang Attack on Titan. Baru malam-malam emo gitu, kayak kalau udah agak naik banget. Tiba-tiba mainin lagunya sendiri gitu. Udah mulai narsis ya. Mulai narsis. Dimana kami berpikir, ini kalau dengan undang-undang royalti yang baru gimana mainnya? Jadi mereka mainin lagu sendiri. Duitnya kantong sendiri. Jeruk minum jeruk ya. Iya bener. But it's great to have them there. Kita happy. Nah kalau misalnya ada bar yang punya kayak semacam gentleman's club. Dimana kayak semacam exclusivity tertentu. Dimana mungkin gentleman's club lo bisa mendapatkan service tertentu, mendapatkan privilege tertentu gitu. Ketika tadi ngomongin soal Tori Bar dengan konsep Jepang-Jepangan dan Wibu, apakah orang-orang yang Wibu tuh menurut gue komunitas banget gitu, community based banget gitu kan. Apakah orang dengan dari komunitas Jepang atau Wibu datang ke Tori Bar mendapatkan privilege khusus? Atau dapat exclusivity apa gitu? Sebenarnya gak ada aturan tertentu ya. Tapi kita sebagai host sih, intinya lo wibu atau enggak kita seneng ketika kita bisa kasih treat ekstra gitu kan. Karena kita ngeliat wah lo bantu pertemuan tempat ini. So I don't think there's anything special. Tentu karena ada kesamaan minat ketika let's say kayak yang Randy bilang nih. Contoh yang pakai visual kei. Wah kita kayak ini keren banget kesini nih. Lokasi minuman ya itu kan? Lokasi 1 botol kayaknya botol. Oh iya? Double gitu. black apa? Ya jadi ada perksnya tapi itu bukan sesuatu yang direncanain. Itu bukan sesuatu yang strictly buat wibu. Tapi I just want to expand on that question a bit. Karena kan gedungnya Little Osaka Food Town itu kan kayak markas Yakuza ya sebenarnya. Ruko itu sebenarnya setiap ruko itu wah ini Yakuza tuh gak mungkin di mall gitu kan. Jangan-jangan satpamnya di punggungnya ada tato koi. Padahal baik banget ya. Ada tato koi. Nah sebenarnya nih I just wanna tell this out. Di bawahnya Tori Bar ada satu pintu biru namanya G's Lounge. Oke. Oh iya. Nah gue tuh sebenarnya pengen banget nih gimana caranya gue bisa masuk. Karena tempat itu pakai reservasi. Dan yang punya Jepang banget gitu. Dan yang gue denger minumannya jauh lebih mahal di dalam. Cuman nah itu eksklusivitas membuat tempat itu terlihat keren bagi gue. Betul. Gitu. Jadi itu punya nilai walaupun itu sesuatu yang mungkin dalam pertimbangan marketingnya Tori tidak akan pernah dilakukan gitu. And just side tracking sedikit ya. Businessman Jepang yang punya restoran Blok M dan di situ
itu tuh suka ngumpul di situ. Minum-minuman yang jauh lebih mahal. Ini saingan bisnis nih. Bosnya grup A, grup B gitu. Maka gue tuh kayak ini petty sih. Tapi gue pingin suatu hari nih gue udah franchise partner Tory Bar, gue bisa masuk ke situ. tapi rasanya sebagai orang asing nih bakal butuh perjuangan lebih. Justru kita yang tidak punya privilege di situ. Iya benar. Gitu. Lo ibaratnya datang ke Meksiko dipanggil gringo tuh ya. Itu dia. Gringo gitu. Iya. Kalau misalkan baik lagi ngomongin habit di bar gitu ya. Ini satu tempat yang ya tempat umum. Tempat yang semua orang bisa datang. Ketika Tory Bar juga memang menonjolkan sisi wibunya atau sisi Jepang-Jepangannya. Tapi balik lagi ini tempat yang akan buka pintu untuk semua orang. Betul kan ya? Nah apa mungkin pesan yang pengen lo kasih tahu ke di luar sana yang mungkin calon customer lo. Atau mungkin juga mau loyal customer lo gitu. Gimana cara menikmati sebuah bar supaya semua orang juga di sana senang. Tanpa ada merugikan orang lain. Kejadian yang kayak kemarin tidak terulang lagi gitu. Menurut lo apa pesannya? Santai aja sih sebenarnya. Jangan datang dengan kayak ini tempat gue. Apalagi kalau pertama kali. Santai aja kok, lo bakal dilayanin. Sebisa mungkin kita melayani lo sebaik mungkin. Ini mungkin konteksnya gak akan cukup jelas. Tapi I just wanna say, kedepannya gak ada kok gatekeeping di Tory Bar. Itu aja sih. Ren, mau nambahin gak? Udah itu bener ya. Udah cukup ya. Santai aja gak apa-apa. Santuy aja gak apa-apa. Kita gak ngejudge lo. Apalagi kan sama aja kayak lo datang ke tempat baru. Misalnya lo anak kantor baru kan pasti duduk-duduk kayak santai aja gak. Mempelajari sikonnya tuh kayak gimana sih tempat ini gitu loh. Jadi jangan gak asal sotoy. Iya balance sekali ya. Lo datang tuh balance aja gitu. Jangan terlalu ngerasa khawatir tapi jangan lebay juga. Iya gitu. Benar. Lo santai aja, anggap ini tempat yang asik aja tapi jangan so asik. Nah mungkin itu sebenarnya jangan so asik. Iya kan? Itu kali ya. Itu kuncinya kan, jangan so asik gitu. Walaupun kita juga orangnya sebenarnya asik-asik aja gitu. Iya. Terakhir rencana lo sama teman-teman di Tory Bar yang katanya mau ekspansi dan memperbanyak wibu, apakah benar? Well sebenarnya kita gak mungkin memperbanyak wibu kan. Karena emang udah banyak. Tapi ya terima kasih Netflix. Tapi ya dengan Tory Bar ekspansi kita ingin tentu membuat semakin banyak safe space. Bagi orang-orang yang pakai visual kayak tadi gitu loh. Datang ke sini lo gak akan dihakimi, lo akan dirayakan. Kita tentu kalau buka franchise pasti tiap Tory Bar gak mungkin sama. Kayak misalnya mungkin Blok M lebih jadi tempat makan. Menunya mungkin akan beda dan pasti ketika kita buka di tempat lain lagi pasti kita akan mencoba melihat apa karakteristik unik dari market tersebut, apa lokalitasnya. One thing in the short term I wanna add di Tory Bar adalah kayak di restoran Jepang yang didatengin orang Jepang, gue pengen naruh komik di situ sebenarnya. Jadi simple aja sih, itu aja palingan. Iya. Nggak usah repot-repot lah, kayak misalkan ada pertandingan sumo di dalam Tory Bar gitu ya. Oh ada, sempet kan tiba-tiba ada yang main sumo di dalam Tory. Oh main sumo beneran? Atau nonton sumo? Oh enggak. Tanding sumo. Oh pakai kostum atau beneran gendut? Enggak, beneran kayak jadi si ini sama si itu. Jadi kayak ayo coba yuk sumo gitu. Tapi iya berarti idenya bisa kita akomodir ya. Iya. Karena gue pengen banget nonton sumo. Boleh. Iya coba adakan di Tory Bar ya. Tapi kalau jadi satu ringnya capek kayak gede banget ya. Iya makanya. Itu dia episode MLD Podcast barengan sama Rana dan juga Randy dari Tory Bar. Semoga Tory Bar makin banyak outletnya, makin cuan, ya kan. Customernya juga, loyal customernya makin banyak. Customer baru juga makin luas juga. Semoga makin happy lah ya semuanya ya. Jangan lupa untuk follow kita di Spotify MLD Podcast, Instagram kita MLD Spot, dan subscribe ke YouTube channel kita MLD Spot TV, like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa teman-teman, and always get yourself inspired by MLD Spot.